Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ini materi tentang al-wakaf. Silakan diperhatikan, dipahami, kemudian ditulis jika ada yang perlu ditulis. Itu. Saya jelaskan yang pertama terkait dengan pengertian. Jadi cara bahasa wakaf ini berasal dari kata wakaf ya, yang berarti radi'ah atau terkembalikan, al-tahbis ini tertahan, al-tasbil tertawan, dan al-man'u mencegah. Secara istilah, para ulama itu mendefinisikan wakaf sebagai berikut. Ini ada beberapa ulama, saya ambil beberapa yang mungkin mendekati hampir sama ya. Beberapa yang saya ambil. Yang pertama dari Muhammad Al-Sarbini Al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan tasarruf ya dalam penjagaannya atas musrif. Maksudnya pengelola yang dibolehkan adanya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini menurut Ahmad Azhar Bashir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah. Itu. Jadi berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf di sini itu adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Itu. Nanti ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Itu disebutkan ada 6 unsur wakaf. Yang pertama ada wakif, kemudian nazir, harta wakaf, tujuan wakaf, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf. Nah, untuk pertama adalah wakif. Wakifun, isim fa'il ini, orang yang berwakaf. Nah, wakif ini adalah pihak yang mewakafkan hartanya. Jadi bisa perorangan, bisa badan hukum, ataupun organisasi. Nah, jika dalam bentuk perseorangan, ia boleh saja bukan muslim. Karena tujuan disyariatkannya wakaf itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang non-muslim tidak dilarang berbuat kebajikan. Itu tidak dilarang. Nah, itu untuk wakif. Syarat-syaratnya, yang pertama, untuk wakif yang perseorangan ya. Yang pertama tentu dewasa, kemudian berakal sehat, tidak gila, stres, kemudian tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Itu. Yang selanjutnya pemilik sah harta benda wakaf, jadi bukan milik orang lain, bukan barang curian dan sebagainya. Nah, untuk yang wakif badan hukum, syaratnya itu memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Tuh. Yang ketiga, wakif organisasi. Ini memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta bendanya milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Gitu. Ini untuk syarat bagi wakif, ada perseorangan, badan hukum maupun organisasi. Nah, kemudian ada nazir. Ini pengelola wakaf ya. Nazir ini adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Kemudian mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif. Tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya
kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Jadi namanya nazir, orang yang memegang amanat untuk menyelenggarkan wakaf tadi gitu. Nah, adapun syarat-syarat seorang nazir ini adalah WNI ya tentunya, kemudian Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, kemudian tinggal di kecamatan tempat tanah yang diwakafkan. Ini misal untuk wakaf tanah. Apabila nazir berbentuk badan hukum, syarat-syarat yang harus dipenuhi ini antara lain, yang pertama berbadan hukum Indonesia dan berurusan di Indonesia. Kemudian mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tanah yang diwakafkan. Nah, selain itu, nazir juga harus didaftarkan dan mendapat pengesahan di kantor urusan agama kecamatan setempat. Nah, bila syarat-syarat tersebut itu tidak dipenuhi, wakif bisa menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang tersebut agar terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan. Nah, bila orang yang mempunyai hubungan dengan wakif tidak ada, itu diperbolehkan menunjuk orang lain. Tuh. Lanjut. Nah, dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, jadi tugas seorang nazir itu meliputi yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Ya, kemudian yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya. Yang ketiga, itu mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Ini. Kemudian nazir juga bisa diberhentikan dan diganti dengan nazir lain. Ketika yang pertama meninggal dunia, nazir perseorangan. Kemudian bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau atas permintaan sendiri ya. Kemudian tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melanggar ketentuan perundang-undangan. Nah, yang kelima itu dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu. Mauquf ini untuk ya, harta yang diwakafkan. Nah, adapun syarat-syaratnya ialah harta yang bernilai, kemudian milik wakif, ya orang yang wakaf tadi, dan tahan lama untuk digunakan. Karena harta wakaf juga bisa berupa modal uang yang dimodalkan. Seperti apa? Saham yang harus dikelola semaksimal mungkin sehingga mendapatkan kemaslahatan atau keuntungan bagi orang banyak. Nah, dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang wakaf, harta yang bisa diwakafkan ini yang pertama benda bergerak, di harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Contoh uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini benda tidak bergerak. Contoh, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Terus, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Bagaimana dimaksud huruf tadi yang pertama. Kemudian tanaman lain yang berkaitan dengan tanah. Dan juga hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi sudah untuk mauquf alaihnya ini adalah tujuan wakafnya. Jadi tujuan wakafnya itu harus sejalan
tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Sebab wakaf ini merupakan salah satu amalan sedekahnya. Jadi tujuan wakaf itu harus benar-benar termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran Islam. Misalnya menjadi sarana ibadah gitu. Tujuannya harta wakaf yang diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, masjid gitu. Hendaklah ada badan yang menerimanya. Kemudian sifat wakaf atau akad wakaf. Nah, wakaf itu disebutkan baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dinyatakan telah terjadi apabila ada pernyataan wakif. Jadi ijab ya. Sedangkan qabul dari mauquf alaihnya tidak diperlukan gitu. Nah, isyarat itu hanya boleh dilakukan jika wakif tidak mampu melakukan lisan dan tulisan. Jadi akad itu harus dinyatakan secara tegas secara lisan ataupun tulisan dengan redaksi aku mewakafkan atau aku menahan atau kalimat yang semakna lainnya. Nah, akad penting karena membawa implikasi gugurnya hak pemilikan wakif dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang nanti menjadi tujuan dari wakaf tadi. Karena itu, harta wakaf tidak bisa dihibahkan atau diperjualbelikan atau juga diwariskan. Gitu. Nah, secara teknis nanti ada aturan tentang akad wakafnya. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 PP nomor 28 tahun 1977 junto pasal 218 KHI itu. Nah, selanjutnya ini adanya jangka waktu yang terbatas. Nah, dalam pasal 215 kompilasi hukum Islam atau KHI, wakaf ini adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah gitu. Sementara itu, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Nah, ini berdasarkan pasal tersebut wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan gitu. Nah, syarat dan ketentuan wakaf. Misal, yang pertama, wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya. Nah, bila seorang itu mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun, misalnya, wakaf tersebut dinyatakan gagal. Jadi, jika seorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun, misalnya, jadi wakaf itu dinyatakan gagal. Nah, tujuan wakaf harus jelas. Mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, sholat, pesantren, makam, dan sebagainya. Jadi harus jelas. Ya, yang ketiga itu wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Nah, bila wakaf digantungkan dengan kematian, yang mewakafkan bertalian dengan wasiat. Ini bukan termasuk wakaf, gitu, karena bukan bertalian dengan wakaf. Nah, dalam pasal ini berlakulah ketentuan yang bertalian dengan wasiat, karena nanti digantungkan ya. Jadi jangan
digantungkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Kemudian yang keempat, merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiar atau membatalkan atau juga melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan. Sebab pernyataan wakaf itu berlaku seketika dan untuk selamanya. Itu. Kemudian wakaf. Nah, dilihat dari aspek penerimaan manfaatnya, wakaf ini dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, wakaf khairi, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum. Misalnya, wakaf masjid, wakaf produktif, yang hasilnya untuk beasiswa pelajar miskin dan lainnya. Kemudian wakaf ahli atau dzuri, itu wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Misalnya, wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu. Kemudian wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu dan lainnya. Langsung ketiga itu wakaf mustarok. Itu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Misalnya, wakaf Sayyidina Umar berupa kebun di Khaybar yang manfaatnya diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat. Kemudian dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf. Nah, wakaf ini dibagi menjadi 2 kategori. Itu yang pertama wakaf mubasyir. Itu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh mauquf alaih. Contoh, wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid, di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk ibadah. Kemudian wakaf istismari atau wakaf produktif, yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan pada mauquf alaih tertentu. Kemudian wakaf muaqqat, ini wakaf yang jangka waktu tertentu. Itu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Ya, nanti sesuai dengan tujuannya. Jangan-jangan tidak ada tujuan yang jelas ya, maka nanti tidak boleh. Kemudian pada dasarnya wakaf, zakat, infak ini ya, kita bicara sedekah juga sama-sama merupakan suatu pemberian atau tabaru. Ini terkait dengan perbedaannya. Jadi nanti dari sisi hukum wakaf, kemudian infak dan sedekah itu hukumnya sunnah, yang mana jumlah waktu dan penerimaannya tidak ditentukan atau fleksibel. Tapi untuk zakat, hukumnya wajib, yang nanti jumlah atau nisab dan waktu atau haul ya, dan penerimaannya atau mustahik namanya, itu sudah ditentukan. Beda dengan tadi, wakaf, infak, dan sedekah. Ini dari sisi hukum. Nah, dari sisi objek pemberian, harta benda wakaf harus dijaga, kemudian dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan harta zakat, infak, dan sedekah ini harus diberikan langsung, disalurkan pada masyarakat yang berhak, pada mustahik, pada orang yang mungkin membutuhkan. Nah, ini ada tabel dari perbedaan-perbedaannya, dari mulai hukum, dari mulai waktu, penerimaan manfaat, dan harta bendanya. Kalian bisa lihat di tabel untuk wakaf, hukumnya sunnah, zakat hukumnya wajib, infak sunnah, sedekah sunnah. Kemudian untuk waktunya wakaf ini fleksibel, kapan saja. Sedangkan untuk zakat ini ditentukan ketika zakat fitri ya nanti bulan-bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Id ya. Kemudian infak ya, infak ini fleksibel, kemudian sedekah juga fleksibel. Kemudian penerimaan manfaat, nah untuk wakaf juga fleksibel. Nah kalau zakat ini sudah ditentukan, ada 8 golongan asnaf ya. Kemudian infak ini juga fleksibel, sedekah itu fleksibel. Tapi syukur-syukur kita harus bisa
memperuntukkan ya, memperuntukkan kepada orang yang memang membutuhkan. Kemudian harta bendanya untuk wakaf sendiri dikelola dulu, baru disalurkan manfaatnya. Ya, membangun masjid dan sebagainya. Kemudian zakat ini langsung disalurkan supaya tidak tertimbun. Jadi harus dimanfaatkan setepat mungkin. Kemudian infak ini langsung disalurkan juga, sedekah juga langsung disalurkan. Ya, mungkin itu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.